Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat besar dan tanda kenabian yang sangat jelas. Selain itu, ini adalah kekhususan dari Nabi kita Muhammad SAW karena hal ini tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul selainnya atau sebelumnya. Nah, sebelum terjadi peristiwa besar ini, bahkan Rasulullah SAW sempat mengalami banyak masa-masa sulit. Dan untuk membahas tema terkait hikmah dari Isra Mi'raj ini, sudah hadir bersama kita di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, jazakallah khair sudah hadir di sini untuk berbagi ilmu terkait hikmah dari Isra Mi'raj ini. Pak Kiai dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai. Iya. Ini kan memang kita memperingati Isra Mi'raj ya. Kadang-kadang kalau saya mengingat, flashback zaman kecil nih, kita belajar tentang sejarah Isra Mi'raj ya, atau hikmah dari Isra Mi'raj. Sederhana kan, bahwa peristiwa terjadi perjalanan Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita ingin membedah lebih dalam lagi. Apa sebenarnya makna dari Isra Mi'raj ini dan kemudian apa sebenarnya hakikat dari kejadian atau peristiwa besar ini? Tafadhol. Iya. Tadi Mila sudah memulai itu. Saya masih merekam yang disampaikan Mila itu. Yang pertama yang saya rekam adalah bahwa ini keistimewaan untuk Rasulullah. Tidak pernah Allah berikan kepada siapapun, tidak nabi, tidak rasul, dan tidak juga malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Mila sampaikan tuh, bahwa peristiwa ini terjadi setelah Nabi Muhammad itu melalui berbagai macam halangan, rintangan dalam perjuangannya menyampaikan ajaran agama. Oleh karena itu, saya ingin memulai dengan bagian pertama dari surah Al-Isra. Ini kalau kita ikut peringatan Isra Mi'raj, itu semua pembaca Al-Quran pasti membaca ayat yang pertama dari surah Al-Isra. Ayat tadi dimulai dengan firman Allah, Subhanalladzi asra. Orang yang belajar bahasa Arab itu tahu dalam tata bahasa Arab setiap kata itu akan bermula dari fi'il madi menunjukkan masa lalu, fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan masa yang akan datang, atau fi'il amr yang artinya perintah, tentu dikerjakan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian ada di situ yang namanya masdar. Jadi kalau pernah belajar bahasa Arab misalnya, itu ada satu kaidah, satu kata terdiri dari 3 huruf, kemudian diubah-ubah, dimodifikasi untuk perubahan makna. Misalnya kata-kata nasoro itu menolong. Kalau yansuru, nasoro itu menolong sudah terjadi. Kalau yansuru menolong sekarang dan di masa yang akan datang. Kalau unsur itu tolonglah. Kalau nasrun namanya pertolongan. Kalau di grammar bahasa Inggris itu past tense sama future itu, seperti tense begitu ya. Iya. Grammarnya begitu. Grammarnya ya? begitu. Nah, kata-kata subhana ini dari masdar. Dia tidak terikat dengan subjek pelaku dan dia tidak terikat dengan objeknya. Dia tidak terikat dengan kapan dilakukan, siapa yang melakukan. Itu menunjukkan bahwa ayat ini istimewa karena dia dimulai dengan subhana. Kan ada ayat surah Al-Quran yang dimulai dengan sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada yang dimulai dengan yusabbihu. Ada juga yang dengan kata perintah fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, ini menggunakan kata subhana. Ingin menunjukkan bahwa apa yang akan diceritakan oleh Allah pada ayat ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah. Tasbih itu dalam bahasa Arab artinya menjauh. Maka tasbih itu seakar dengan kata-kata sabaha. Sabaha itu artinya berenang. Orang yang berenang itu kan menjauhi daratan ke tengah. Betul. Kalau dia di tepi saja itu namanya berendam, bukan berenang. Nah, menjauh itu artinya apa yang akan saya ceritakan ini, kata Allah, itu sangat jauh dari jangkauan manusia. Sangat jauh maknanya kalau kamu pelajari secara mendalam. Oleh karena itu ingin menjawab pertanyaan Mila yang pertama, ini peristiwa agung. Tidak Allah berikan kepada siapapun untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Kemudian araja ilas sama. Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril keluar dari alam yang bisa kita bayangkan. Ini sudah tidak ada gambarannya. Itu hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad.
Uniknya Mila, ayat tadi kalau kita teruskan, subhanalladzi asra bi abdihi. Asro bi Bi abdi. abdihi. Nggak ada mi'rajnya ya Nggak ada. di situ ya, Yang Pak pertama Kiai, ya? asra bi abdihi dulu. Allah mengisrakan bi abdihi hambanya. Nabi Muhammad ketika pada puncak ketinggian, apa ada yang lebih tinggi daripada orang yang mi'raj kepada Allah? Tidak ada. Tapi pada puncak ketinggiannya, pada puncak katakanlah prestasi yang diraih oleh hamba Allah, bisa mi'raj ila hadrati rabbil alamin, itu Nabi dipanggil dengan kata-kata abdun hamba. Nabi Muhammad itu di Al-Quran itu dipanggil dengan beragam bentuk panggilan. Betul. Kadang dengan jabatannya sebagai nabi, ya ayyuhan nabi, itu ada di surah Al-Anfal misalnya. Kadang-kadang dipanggil dengan panggilan rasul, ya ayyuhar rasul misalnya. Kadang-kadang disebut namanya, wa ma Muhammadun. Kalau ayat ini mau kita robah, seandainya itu bukan wahyu Allah, hanya pertimbangan diksi dan pemilihan kata. Mau saya katakan subhanalladzi asra bi rasulihi, nggak ada yang salah. Ya. Kan yang Isra memang Rasulullah. Rasul, betul. Mau disebut binabiyihi, apa yang salah? Memang yang Mi'raj itu juga nanti nabinya. Ya. Mau subhanalladzi asra bi Muhammadin, memang nabi ini namanya Nabi Muhammad. Tetapi pada puncak prestasi Rasulullah, pada puncak karunia, bertemu ila hadrati rabbil alamin di sidratil muntaha dan seterusnya, itu dia dipanggil dengan kata-kata hamba. Apa kata guru saya Mila? Itu Allah ingin memberikan nasihat yang dalam sepanjang masa, bahwa puncak prestasi manusia itu kalau dia bisa menjadi hamba Allah, terlepas pangkat dan jabatannya, status sosialnya. Puncak prestasi saya sebagai manusia yang bernama Muhammad Faiz, itu bukan kalau saya sebagai politisi jadi presiden. Itu bukan kalau saya sebagai santri jadi kiai. Itu bukan kalau saya pedagang menjadi konglomerat. Tapi puncak prestasi saya, apapun yang saya miliki di dunia ini, status apapun yang saya sandang, kalau saya bisa menjadi abdun, hambanya Allah. Nah, itu akan menjawab pertanyaan Mila yang kedua tadi, bahwa Rasulullah itu mengalami masa yang sulit. Apa saja sebenarnya? Apa saja? Itu semua orang Mila dalam sejarah sepakat. Isra dan Mi'raj itu terjadi menjelang Rasulullah diperintahkan hijrah setelah melalui tahun yang disebut dalam sejarah Amul Husni, tahun penuh kesedihan. Tahun penuh kesedihan. Penuh kesedihan. Apa itu Amul Husni, tahun kesedihan? Mila, Rasulullah itu ketika berdakwah, betul dia dari Allah, betul semuanya atas takdir dan kehendak Allah. Tapi bangunan takdir ini Allah buat indah, manusiawi, logik, sehingga saya bisa menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kasus Isra Mi'raj Amul Husni ini? Nabi itu berdakwah, itu didukung oleh dua orang yang sangat beliau kasihi. Yang pertama istrinya nih Mila. Kenapa Rasulullah itu tidak pernah bisa melupakan istri terkasih Sayyidah Khadijah? Cintanya itu luar biasa. Kenapa? Karena cinta sejati. Karena Nabi itu cinta sejati, karena Khadijah juga mencintai Rasulullah dengan penuh jiwa dan raganya. Apa di antara yang dicatat oleh ahli sejarah? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini, kalau punya apapun dari aspek harta, itu menganggap itu juga hartanya Rasulullah. Jadi Nabi itu bisa melakukan apapun terhadap aset yang dimiliki oleh pedagang kaya di Mekah itu seperti beliau memperlakukan uangnya sendiri, dan istrinya itu nggak ada cemburut-cemburutnya. Kalau kita kan kalau kita punya filosofi kan, uang suami itu uang istri. Tapi uang istri. Bahkan kadang-kadang suaminya nggak tahu kalau istrinya punya uang. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang suaminya nggak tahu kalau istrinya punya rekening di bank. Tapi Sayyidatuna Khadijah itu setiap punya apapun diberikan sama Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu kenapa usianya lebih dewasa dari Rasulullah, lebih tua dalam banyak sejarah? Itu juga karena kepentingan dakwah. Khadijah lah yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Di awal-awal Nabi berdakwah, ada rasa cemas bagaimana menghadapi kaumnya, bagaimana merubah paradigma dari orang yang tidak mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Khadijah yang memberikan itu semua. Tahun itu beliau wafat. Nabi kehilangan. Wah, itu
Kehilangan yang pendukung sangat dakwahnya. besar. Selama ini Nabi mau berdakwah apapun, makanan tersedia di rumah. Tanpa Nabi perlu berpikir masa apa, makan apa. Khadijah mempersiapkan itu semua. Jadi pada saat itu menggoncang ya secara psikologis Nabi. Yang kedua adalah paman beliau, Abu Thalib, yang mendukung Rasulullah. Walaupun beliau itu diperselisihkan apakah kemudian berakhir dengan masuk Islam atau tetap mengikuti agama yang ada di Mekah, kita tidak membahas itu. Tapi beliau disepakati oleh ulama adalah orang yang ada pada garda terdepan, yang wibawanya membuat masyarakat Quraisy di Mekah itu tidak berani menyentuh Nabi secara fisik. Ya? Kan banyak orang, saya sih nggak takut sama dia, tapi takut sama bapaknya. Backingannya. Itulah Abu Thalib dan wafat tahun itu. Nabi kehilangan, kata dalam sejarah itu sanadaini. Ya, dua tiang, dua sosoknya, dua dada di mana beliau biasa bersandar dan mendapatkan pembelaan dan kedamaian. Hilang. Apa yang terjadi, Mila? Setelah Amul Husni itu terjadi, maka orang-orang di Mekah tuh berani kepada Rasulullah. Sudah tidak ada Khadijah, sudah tidak ada Abu Thalib. Maka apa yang terjadi? Nabi diembargo. Semua orang itu melakukan embargo massal kepada Rasulullah, Bani Hashim, keluarga Nabi, semua pengikut Nabi. Jadi kalau mau belanja itu ditanya kartu identitasnya. Waduh, kalau Anda pengikut Muhammad, walaupun punya uang, Sayyidina Abu Bakar kurang kaya apa? Tapi boleh jadi kartunya nggak bisa digesek, ya nggak bisa. Toko tertutup. Nabi itu diusir, keluar dan tinggal di pegunungan yang ada di sekitar Mekah. Semua pintu Mekah ditutup untuk Rasulullah. Wow, berat sekali. Masya Allah. Itulah saat itu konteks kenapa Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau kamu menjadi hamba saya, kata Allah, boleh kau tutup semua pintu dunia, akan aku bukakan buat hambamu itu pintu langit. Musuhi Muhammad itu dengan semua kekuatan yang kamu miliki di Mekah. Selama Muhammad itu adalah hamba saya, maka saya akan berikan apa yang tidak pernah kalian bayangkan. Itu sebetulnya hikmah yang pertama dari Al-Isra wal Mi'raj. Pesan agama, kalau engkau ingin berada dalam ketinggian seperti ketinggian yang dicapai oleh Rasulullah, pertanyaannya, sudahkah kalian meniru perilaku Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang dalam hidupnya menjadi hamba Allah? Masya Allah. Pak Kiai, ini sejujurnya saya baru dengar cerita ini secara singkat ya, tapi dahsyat sekali, powerful sekali, Masya Allah. Nanti kita akan bahas lagi, karena tampaknya masih ada banyak sekali hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ini luar biasa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hikmah Isra Mi'raj. Pak Kiai, kita lanjutkan. Setelah kemudian terjadi peristiwa agung ini, kemudian Nabi bercerita kan, bagaimana sebenarnya respon sahabat, kemudian respon mungkin kaum Quraisy pada saat itu. Apakah kemudian menyaksikan kan? Biasanya udah nggak percaya kan tadi Nabi diembargo, kemudian cerita hal-hal seperti ini yang sebenarnya itu kan di luar nalar. Di luar nalar. Oleh karena itu tadi Mila juga sempat bicara kan, bahwa ayat yang pertama di surah Al-Isra itu hanya berbicara tentang Isra. Tidak memberi porsi kepada Mi'raj, bahkan secara sederhana. Itu juga pesan kemanusiaan loh. Bahwa ketika menyampaikan sesuatu, ada skala prioritas. Nabi itu kan mendapatkan dua keistimewaan. Isra-nya istimewa. Karena dari Mekah ke Yerusalem itu pada masa itu kalau naik kuda berapa lama? Nggak mungkin semalam ya Pak Kiai? Mungkin semalam. Ini dikerjakan bahkan tidak sampai semalam. Hanya dalam waktu yang sedemikian singkat. Yang kedua, Nabi juga mengalami Mi'raj gitu, yang ketiga dari Yerusalem itu kemudian ke Sidratil Muntaha dan seterusnya. Itu kalau kita lihat kan ini ada dua peristiwa, tapi yang diceritakan yang pertama nih. Kenapa? Ini hikmahnya adalah Isra itu parameter ukuran untuk kita melakukan uji sahihnya itu memungkinkan karena kejadiannya di bumi.
Oleh karena itu di antara kisah Al-Isra wal Mi'raj itu, kata Rasulullah, saya ketika pulang dari Yerusalem menuju Mekah, itu saya melihat ada kafilah dagang Quraisy di tengah jalan sedang sibuk karena ada unta yang mengamuk dan berusaha untuk keluar dari barisan. Maka nanti setelah kafilah dagang ini sampai ke Mekah, ditanya oleh orang Mekah, benar nggak sih kamu pernah mengalami ini dan itu? Dia jawab iya. Maka ini menjadi bukti yang sangat otentik. Tidak bisa lagi dielakkan. Dielakkan. Maka Nabi menyampaikan itu pada aspek yang pertama, itu Isra-nya. Sementara Mi'rajnya itu menjadi ujian keimanan. Ini Allah sedang ingin, bukannya Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Tapi buat Nabi Muhammad kan tidak tahu. Allah tahu kan kapan kiamat terjadi. Allah tahu kan saya mau kayak apa. Tapi Mila kan tidak tahu. Maka untuk itu Nabi dikasih peristiwa Mi'raj. Orang yang kemudian setengah-setengah keimanannya kepada Rasulullah itu berbalik. Hari itu banyak yang asalnya sudah percaya kepada Nabi menjadi tidak percaya. Tapi sebaliknya Sayyidina Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq itu. Itu diantaranya menurut banyak cerita karena pembesar Quraisy itu memanggil Sayyidina Abu Bakar. Karena dianggap Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang dengan benteng iman yang kuat. Kalau ini yang pertama kali goyah, maka yang lain mudah untuk digoyahkan. Dia katakan, ya Abu Bakrin, temanmu. Karena mereka kan tidak muslim ya. Nggak ngomong Nabi Muhammad, temanmu itu za'ama. Za'ama itu dalam bahasa Arab artinya mengaku-ngaku gitu loh. Berhayal. Kalau orang sekarang mungkin halusinasi. Dia pergi ke sana, ke Yerusalem, terus naik ke langit. Kembali ke Mekah dalam waktu yang singkat. Kamu percaya enggak? Kata Sayyidina Abu Bakar, jangankan itu. Seandainya sahabat saya yang namanya Muhammad Rasulullah bercerita lebih dari itu, saya akan percaya kepada Rasulullah. Nah, itu namanya As-Siddiq. Jadi di sini adalah sedang pembersihan ini. Oh, betul. Pembersihan ini supaya seleksi nanti alam, seleksi gitu ya. alam kalau kata orang sekarang untuk meneguhkan keimanan. Disitulah sebetulnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama itu Nabi ingin mengatakan, saya tidak bohong kan? Buktinya Yerusalem kayak begini. Buktinya di perjalanan seperti itu. Kata mereka, iya. Kalau saya tidak berbohong di sini, kan ini persoalannya bukan soal bohong dan tidak bohong. Bukan soal benar dan tidak benar. Tapi ini adalah keyakinan kalian kepada Allah. Kalau Allah bisa menjalankan saya dari Yerusalem ke Mekah pulang, Allah juga tidak ada buat Allah mana yang lebih sulit, mana yang lebih berat. Buat Allah itu semuanya kun fayakun. Saya tidak bisa membuktikan yang ini karena parameternya nggak ada di dunia. Saya harus menceritakan sesuatu yang kalian juga tidak akan bisa untuk memahami itu. Tetapi bagian dari iman itu saya bisa percaya tanpa harus memuaskan akal dan hati saya. Bukankah cinta begitu? Ketika Anda mencintai suami Anda dan saya mencintai istri saya, boleh jadi bahasa cinta itu berbeda dong dengan yang namanya rumus matematika. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2 ketika dibicarakan atas nama cinta? Itu tidak sama. Itu diantara hikmahnya Al-Isra wal Mi'raj. Ini dahsyat sekali, powerful. Jadi ada hal yang memang tidak bisa kita jangkau ya. Dan itulah justru ujian keimanan. Ujian keimanan itu. Dan buat orang yang seperti Rasulullah menjalankan fungsi dakwah, mulailah dengan apa-apa yang bisa dicerna dan dipahami dengan baik oleh manusia, lawan bicara, tempat di mana kita akan menyampaikan pelajaran tentang agama. Jangan memulai dari sesuatu yang boleh jadi sulit untuk dipahami. Jangan memulai sesuatu dengan sesuatu yang terlalu jauh dengan logika mereka. Mulailah dari sesuatu yang terukur oleh mereka untuk kemudian kamu hantarkan kepada puncak keimanan beragamanya seseorang. Masya Allah. Ternyata sedalam itu ya, sedip itu ya hikmahnya, Masya Allah. Pak Kiai, ini juga sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi di langit yang berlapis-lapis. Mengapa Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi secara acak? Apa sebenarnya hakikatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Mbak Nurul. Dan Pak ini Kiai. menarik sekali. Itu dia. Bahwa sebelum sampai ke sana, Iya. Nabi itu bertemu dengan banyak nabi, tetapi tidak dengan semua nabi. Dan Kenapa? kemudian urutannya itu juga benar tadi yang disampaikan. Nggak urut ya, Nggak Pak Kiai urut, ya? acak kata orang sekarang. aha. Yang disepakati oleh cerita dan banyak riwayat, yang pertama kali bertemu itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam, betul. Nabi Adam itu bertemu bukan saja sebagai asal-usul manusia, bukan saja sebagai kakek moyang manusia, tetapi Nabi ketika mau bertemu di Sidratil Muntaha, melihat keagungan, keindahan yang tidak dibayangkan. Kenapa perlu bertemu dengan Nabi Adam? Agar Nabi Muhammad itu, kata para ulama, diingatkan sebetulnya oleh Allah dengan bahasa isyarat. Karena orang yang bisa memahami bahasa isyarat itu adalah manusia yang agung. Kalau yang masih butuh kata-kata verbal, itu boleh jadi hatinya itu tidak punya rasa yang dalam. Nabi diberitahu, ini loh Nabi Adam, agar Nabi Muhammad tuh selalu ingat bahwa tempat beliau itu di bumi. Dakwah beliau itu di bumi. Engkau harus ingat loh, yang pertama kali di surga pun Nabi Adam, bukan engkau Muhammad. Tapi Nabi Adam Allah turunkan ke dunia. Karena manusia diciptakan itu untuk berdakwah, memakmurkan dunia. Jadi nanti jangan sampai kita itu sebagai manusia gitu. Kalau sudah punya kesolehan, kemudian dikasih nikmat sama Allah, lupa nggak mau pulang. Gitu loh. Oke, Mila bermunajat indah di depan Ka'bah. Tapi jangan lupa pulang ke Indonesia. Ada anak-anak yang menunggu. Iya, betul. Saya boleh jadi diberi nikmat oleh Allah bermunajat indah di masjid. Tapi jangan terus-terusan di masjid. Ingat ada istri yang nunggu, kamu bawa nafkah untuk dia belanja. Itu diantaranya hikmah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit selanjutnya, ini malah ketemu sama yang terakhir. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Gitu. Iya ya, jadi dari pertama kemudian lanjut terakhir langsung dulu, iya. baru nanti ke atas kan gitu. Nah, Kenapa ketika ya? bertemu dengan nabi-nabi ini, itu luar biasa kan. Bertemu dengan Nabi Yahya misalnya. Dulu guru saya kan menjelaskan waktu saya ngaji itu, kenapa dengan bertemu dengan Nabi Yahya itu isyarat dari Allah. Sebesar apapun Rasulullah Nabi Muhammad, cobaan, halangan, rintangan yang akan kamu hadapi, kamu harus ingat dengan Yahya. Yahya itu hidup. Nabi Yahya itu, kata-kata Yahya itu artinya hidup dan menghidupkan. Karena dia lahir, menghidupkan harapan ayahnya Nabi Zakaria yang sudah 90 tahun tidak punya anak. Dia juga menghidupkan rahim ibunya, Elizabeth namanya, yang sudah kering, tidak mungkin dibuahi dan tidak mungkin punya anak. Allah ingin bilang sama Nabi Muhammad, kau harus selalu punya harapan. Sebesar apapun penderitaan, halangan dan rintangan. Nabi Zakaria itu tahu loh, bahwa usianya itu sudah 90 tahun. Dan Sudah wasta'ala ra'sus in qala rabbi inni wahanal azmu minni. Tulang saya itu udah rapuh. Wasta'ala ra'su saiba. Saya itu sudah tua renta, uban sudah memenuhi kepala saya. Tapi walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah berperang sangka buruk dengan Allah. Saya tidak pernah kecewa dengan Allah. Ya. Saya tetap punya harapan yang besar kepada Allah. Itu pesan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga ketika ketemu dengan Nabi Isa, itu pasti ada pesannya dengan Nabi Ibrahim. Tentu mungkin waktu yang tidak cukup untuk kita bahas, tapi itu adalah Pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Dengan Nabi Isa misalnya mendapat tantangan dari pengikut Nabi Musa. Karena pemahaman mereka bahwa syariat Taurat itu sudah sempurna. Iya, betul. Maka mereka tidak menerima ada syariat baru. Kau juga akan diperlakukan seperti itu Muhammad. Oleh karena itu penting bertemu dengan Nabi Isa. Untuk engkau selalu mengingat bahwa apa yang kau alami itu bukan aku berikan hanya kepadamu loh Nabi Muhammad, tapi juga pernah aku berikan kepada Nabi Agung Isa alaihissalam yang kelahirannya aku berikan salam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bukan, jangan sampai ada dalam benak Nabi Muhammad beban yang saya pikul itu berat sendiri. Enggak lah, Nabi Isa pernah merasakan itu dan begitu seterusnya. Jadi
sebenarnya peristiwa besar ini justru membesarkan hatinya Nabi Muhammad. Membesarkan hati Nabi Muhammad, sekaligus menjadi pengingat bahwa di tengah keindahan perjalanan itu jangan pernah lupa terhadap tugas utamamu, supaya nanti Mila jadi ingat kalau sedang dapat bonus bisa pergi kemana-mana. Jangan sedang mengingat keindahan di jalan saja, tapi ada tugas Anda untuk kembali bekerja. Betul, ada tugas Anda untuk mendidik anak, ada tugas Anda ini dan itu. Itu sebetulnya hikmahnya Nabi bertemu dengan beberapa nabi yang ada, diacak oleh Allah pertemuannya untuk hikmah yang luar biasa. Dan yang paling penting, ingin saya tutup jawaban saya itu, hikmah seperti ini boleh itu menjadi pemahaman saya, boleh jadi Mila punya pemahaman yang lain, dan itu tidak ada yang rumit dan bertentangan dengan ajaran Islam apapun. Anda silahkan menafsirkan mengapa bertemu dengan Nabi Adam dulu, kemudian Yahya, berbeda versi dengan saya. Tetapi pesannya adalah, hikmah itu bisa saya ketahui sekarang, mungkin tidak saya sampai hari ini, mungkin 10 tahun yang akan datang. Tapi semua yang Allah berikan kepada Rasulullah, sekecil apapun, pasti ada hikmah yang bisa menjadi lentera hati buat saya, menerangi jalan hidup saya. Dan sejujurnya cerita ini justru menambah keimanan dalam dada. Ini sebenarnya kan hakikat semuanya juga itu ya Pak Kiai. Itulah Isra Mi'raj yang akan hidup sepanjang zaman. Bukan sekedar bercerita Nabi naik apa, kecepatannya bagaimana. Itu seiring dengan waktu. Mungkin juga tidak terlalu fokus orang. Hari ini kita punya pesawat yang mendekatkan jarak, sekalipun pesawat hasil karya manusia, itu berbeda dengan buruk atas kekuasaan Allah. Tetapi kemudian tidak penting buat kita hari ini berpikir buruk itu bentuknya kayak apa. Iya, kadang-kadang orang masih terpaku dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan lahiriah, tetapi justru pelajaran apa yang bisa hidup di dalam hati saya sepanjang masa ketika ada peristiwa Al-Isra Mi'raj yang kita kenang sepanjang tahun. 100% sepakat Pak Kiai. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hikmah Isra Mi'raj. Kita lanjutkan di segmen terakhir ini Pak Kiai. Ini agak mengulang ya pada pembukaan segmen pertama, bahwa kalau kita bicara peristiwa agung ini sebenarnya adalah mukjizat yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainnya. Mukjizat ya, jadi memang luar biasa ya kata-kata ini. Mukjizat itu keistimewaan dari kata-kata a'jaza yu'jizu. A'jaza itu melemahkan. Melemahkan. Ya, yang mendapat kekuatan untuk melemahkan lawan bicaranya, itu namanya mu'jiz. Dia oleh orang Arab diberi tak marbutoh itu untuk menunjukkan kesempurnaan. Jadi kalau saya bisa mengalahkan lawan bicara saya, itu saya disebut mu'jiz. Tapi kalau membungkam sampai dia tidak bisa berkata-kata lagi, itu namanya mukjizat. Oh begitu. Nah, itu asal kata mukjizat. Jadi sesuatu yang pasti istimewa karena dia bisa digunakan untuk membungkam lawannya. Nah, Isra Mi'raj itu juga bagian dari mukjizat. Mukjizatnya harus dilihat ini Mila dari dua sisi. Mukjizat setiap nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu ada yang bersifat indriawi. Dia bisa dilihat, dirasa, dan dicerna menggunakan panca indera manusia. Misalnya Nabi Musa punya tongkat, iya kan, dilempar jadi ular, dipukul laut jadi punya terowongan misalnya. Itu kan indriawi. Nabi Isa alaihissalam orang yang sakit bisa sembuh. Nabi Soleh misalnya bisa mengeluarkan unta dari dalam gunung misalnya. Itu indriawi namanya. Yang kita bisa lihat yang bisa kita lihat. Bisa diraba. Nah, itu Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad, tapi tidak banyak. Kata Allah, saya bukannya tidak mau Muhammad memberi kamu mukjizat seperti itu, tetapi mukjizat seperti itu biasanya seperti anak kecil yang minta permen. Nangis saya kasih permen, nangis saya kasih es krim. Terus kayak gitu nggak selesai-selesai. Maka Nabi Muhammad dibekali lagi dengan mukjizat non indriawi. Dia bisa dipahami menggunakan logika dan akal sehat. Itu yang namanya mukjizat ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran.
dan juga mukjizat yang bisa mencerahkan hati sepanjang zaman. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi mukjizat dari aspek indriawi. Bagaimana mungkin Nabi melakukan perjalanan seperti itu dalam waktu yang singkat? Bagaimana Nabi bisa keluar dari atmosfer bumi misalnya, ya tanpa menggunakan baju astronot misalnya, tanpa perlengkapan, itu mukjizat indriawi yang harus kita pahami. Itu adalah kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah mau, jangan tanya bagaimana, seperti apa. Dia hanya membutuhkan iman dan Allah hanya membutuhkan kun fayakun. Sementara mukjizat yang kedua yang non indriawi, betapa ayat Quran yang tadi saya sampaikan sederhana saja. Dari kata-kata bi'abdihi saja, saya bisa mendapatkan begitu banyak cahaya yang menerangi hidup saya. Saya dulu berpikir bahwa saya akan menjadi manusia yang membanggakan ibu saya kalau saya bisa jadi akademisi profesor. Saya bisa jadi orang yang membanggakan ayah saya kalau saya bisa berceramah dan memiliki retorika yang luar biasa. Saya bisa menyenangkan istri saya kalau saya menjadi pengusaha yang sukses misalnya. Tetapi sebenarnya yang membahagiakan manusia itu kalau dia bisa menjadi hamba Allah. Apa itu hamba? Hamba itu kan tidak mengerjakan apa-apa kecuali atas izin, atas perintah tuannya. Hamba itu ketika melakukan apapun itu sebatas mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya tanpa mempertanyakan hasil akhirnya. Prestasi manusia itu kalau jadi hamba, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Jangan tanya, kalau saya sholat dapat apa? Kalau saya puasa dapat apa? Tidak. Kamu berpuasa, berpuasa saja. Sedekah, sedekah saja. Apa dengan bersedekah saya jadi kaya punya mobil? Tidak pasti. Tetapi ketika kamu bersedekah, memberi apa yang kamu cari dalam hidup itu dengan air mata dan keringat, semata-mata karena mengindahkan perintah Allah, maka kelak kamu akan merasakan apa yang akan Allah berikan kepada seorang hambanya. Itu adalah nasihat. Terlepas Isra Mi'raj itu terjadi ribuan tahun yang lalu, itu bisa saya pahami hari ini dan tetap akan bermanfaat sampai hari kiamat. Anak cucu saya akan mendapatkan pelajaran. Itulah mukjizat yang abadi di dalam Al-Quran. Peristiwanya boleh sudah berlalu, tetapi susunan yang diceritakan oleh Al-Quran, firman Allah ini akan selalu hidup berkembang di dalam hati setiap orang yang ingin mendekat dan mendapat petunjuk dari Quran. Dan akan bisa dipahami setiap masa ya? Setiap masa. Masya Allah. Terakhir Pak Kiai, sebagai kesimpulan. Iya. Tadi kan sudah cerita banyak hikmahnya. Iya, ceritanya banyak, kesimpulannya juga pasti harusnya banyak. Gitu. Tapi kita singkat saja Pak Kiai. Jadi setelah kemudian kita tadi belajar terkait hikmah dari Isra Mi'raj ini, apa yang harus kita petik betul-betul? Apa yang harus kita ambil betul-betul dari peristiwa besar ini? Bahwa menjadi hamba Allah yang seperti saya katakan, itu seperti ayat tadi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid yang ada di Mekah, lewat masjid yang di tengah-tengah, masjid Madinah, dan masjid yang terjauh. Bahwa hidup itu bermula dari sujud, ketundukan kepada Allah, dan juga harus berakhir dengan ketundukan. Saat saya miskin dan saya berharap kaya, saya berdoa kepada Allah. Tapi ingat, saat apa yang kau minta kepada Allah, Allah kabulkan, kau jangan pernah lupa untuk kembali merendah, sujud kepada Allah. Itu adalah pesan agama. Kau harus bermula dari Allah dan kembali kepada Allah. Seperti Al-Asma'ul Husna. Allah itu Al-Awwal wal-Akhir. Dia tempat kita bermula dan itu tempat kita berakhir. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ilmu yang mahal sekali, Masya Allah. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi dan menjadi hamba Allah yang insya Allah jauh lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.